Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, kita sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa bersama-sama, semoga kita semakin semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita masuk materi pada hari ini, yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 6. Tadi kita sama-sama sudah berdoa ya teman-teman. Insya Allah materi yang akan kita pelajari menjadi lebih mudah untuk difahami. Nah, hari ini yang akan kita pelajari yang pertama yaitu menilai sifat tokoh dalam cerita, dan yang kedua yaitu mengaitkan sifat tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Ibu mau mengajak teman-teman, siapa yang masih ingat tokoh-tokoh dalam cerita terbagi atas apa saja? Iya, ada 3, tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tambahan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa itu watak? Siapa yang masih ingat? Ya, watak adalah sifat dari tokoh. Teman-teman tentunya sudah mengingat ya semuanya. Nah, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu menilai sifat tokoh dalam cerita. Yuk teman-teman, dibuka buku paketnya, tema 4 atau 4D, halaman 30 sampai 31. Sudah dibuka bukunya? Ya, bisa juga teman-teman lihat layar masing-masing ya. Yuk kita baca bersama dari mulai judul. Si Kancil dan si Kerbau. Pada suatu hari, si Kancil merasa lelah sekali. Seharian ia memanen jagung di ladang jagung Pak Tani. Tak lama kemudian datanglah si Kerbau yang tak sengaja melewati ladang jagung tersebut. Si Kerbau yang berjalan pelan lalu menegur si Kancil. "Hai Kancil, kamu tampak sibuk sekali. Memangnya kamu diberi apa oleh Pak Tani?" tanya si Kerbau kepada si Kancil sambil terkekeh-kekeh. Kancil yang sedang sibuk merapikan jagung-jagung mendengar bahwa si Kerbau menegurnya. Setelah itu, ia berhenti sejenak dan berjalan menuju si Kerbau yang berhenti dan berteduh di pohon yang rindang. "Contohlah aku ini hewan yang kuat dan gagah. Aku juga pekerja keras. Hahaha. Hai Kerbau, apakah kau tidak melihat aku sedang bekerja keras? Hal ini aku lakukan karena aku tidak ingin Pak Tani menuduhku. Aku tidak ingin Pak Tani menuduhku lagi sebagai pencuri ketimun. Jika aku membantunya, Pak Tani akan memberikan ketimun secara cuma-cuma kepadaku," tukar si Kancil kepada si Kerbau. "Nah, begitu dong. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus bekerja keras untuk meraihnya," kata si Kerbau. "Contohlah aku. Aku ini hewan yang kuat dan gagah. Aku juga pekerja keras." "Hahaha," kata si Kerbau sambil menyombongkan diri. Kerbau lalu pergi meninggalkan Kancil,
untuk memakan rerumputan di sekitar pohon rindang tempatnya berteduh. Mendengar perkataan kerbau, si kancil hanya menggelengkan kepala. Si kancil hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun sedikit sombong, perkataan kerbau ada benarnya. Ia lalu melanjutkan pekerjaannya. Si kancil, walau badannya kecil, tetapi ia mempunyai semangat yang besar. Si kancil juga mempunyai keinginan untuk mengubah hidup dan memperbaiki sikap dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, setelah teman-teman membaca cerita yang ada di layar sebelumnya, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, siapa sajakah tokoh pada cerita tersebut? Ayo, siapa yang bisa jawab? Siapa sajakah tokoh pada cerita tersebut? Siapa yo? Iya, betul sekali. Si kancil dan si kerbau. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sifat dari setiap tokoh dalam cerita tersebut? Iya, si kancil baik dan pekerja keras. Sedangkan si kerbau apa teman-teman? Betul. Sedangkan si kerbau itu sombong. Jangan ditiru ya. Kalau yang baik kita tiru, kalau yang sombong jangan ditiru. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengaitkan sifat tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, sebelum Ibu masuk ke materi yang kedua ini, Ibu mau review sedikit. Siapa yang tahu Pancasila itu ada berapa sila? Iya, pasti pada ingat ya. Ada 5. Sila ke-1 bunyinya gimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, apa? Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang kelima apa teman-teman? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman tentunya sudah ingat, sudah di luar kepala. Pancasila itu ada 5 silanya dan teman-teman pasti tahu bunyinya yang tadi sama-sama kita sebutkan. Jangan sampai lupa ya. Nah, selanjutnya yaitu contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila sila ke-1. Kira-kira apa teman-teman? Iya, saling menghormati pemeluk agama lain. Kemudian memiliki toleransi antar umat beragama. Terus apa lagi? Tidak boleh mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Kemudian apalagi teman-teman? Semua yang Tuhan berikan kepada kita harus dijaga. Nah, itulah diantaranya contoh sikap yang sesuai dengan sila ke-1. Selanjutnya, sila kedua. Apa contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua? Yang pertama, contohnya apa? Tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, antar sesama rakyat Indonesia. Kita nggak boleh tuh teman-teman bedain baik itu suku, kemudian apalagi agama, kemudian ras maupun antar golongan. Tidak boleh membeda-bedakan selama kita itu sesama rakyat Indonesia. Ingat ya tentang Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sila ketiga selanjutnya yaitu sila ketiga.
Sila ketiga, ini masih berkaitan tadi tentang Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, yaitu tentang persatuan Indonesia. Contoh sikapnya gimana? Iya, kita harus mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi, atau bisa juga disebut dengan contoh sikapnya mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian sila keempat, contoh sikapnya apa teman-teman? Iya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kemudian keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Kemudian apa lagi? Kita harus menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. Selanjutnya, sila kelima, contoh sikapnya seperti apa? Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. Kemudian, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Apalagi, menghargai dan menghormati hak orang lain. Seperti itu ya teman-teman, contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila. Mulai dari sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Nah, teman-teman, coba kita ingat kembali cerita si kancil dan si kerbau yang tadi sama-sama sudah kita baca. Masih ingat ya, tadi sifatnya si kancil itu apa? Baik dan pekerja keras. Kalau si kerbau itu sifatnya gimana? Sombong. Nah, sikap-sikap apa sajakah yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam cerita tersebut? Dari sila ke-1 dulu, teman-teman boleh buka lagi bukunya halaman 30. Coba Ibu mau mengajak teman-teman untuk menentukan mana ya sikap-sikap yang ada dalam cerita si kancil dan si kerbau yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Dimulai dari sila ke-1. Ada di paragraf berapa? Yo, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 paragraf. Iya, betul. Ada di paragraf yang pertama di kalimat yang kedua. Yang kalimatnya yaitu seharian ia memanen jagung di ladang jagung Pak Tani. Ayo kita baca lagi. Seharian ia itu maksudnya si kancil, seharian ia memanen jagung di ladang jagung Pak Tani. Nah, itu masuk sila ke-1 enggak? Iya, masuk ya ke sila ke-1. Alasannya apa? Tadi kita sudah sama-sama membahas kan, sila ke-1 itu contoh sikapnya diantaranya semua yang Tuhan, semua yang Allah berikan kepada kita harus dijaga. Makanya si kancil memanen jagung di ladang jagung Pak Tani sama saja si kancil itu menjaga apa yang telah Allah berikan. Misalnya saja jagung, itu kan atas pemberian Allah kan. Kemudian kancil menjaganya, memanennya. Sama saja si kancil sudah menerapkan sila ke-1. Kemudian sila keduanya ada di paragraf berapa teman-teman? Sila keduanya ada di paragraf? Iya, ada di paragraf 4. Yang kalimatnya, mendengar perkataan kerbau, si kancil hanya menggelengkan kepalanya. Meskipun sedikit sombong, perkataan kerbau ada benarnya. Kenapa masuk ke dalam sila kedua? Iya, karena kancil tetap menghargai pendapat dari si kerbau. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa contoh sikap dari sila kedua diantaranya yaitu saling menghargai pendapat orang lain. Jadi si kancil mencerminkan meskipun kerbau sedikit sombong tapi perkataannya ada benarnya juga. Jadi
si kancil menghargai apa yang menjadi pendapat kerbau. Itu merupakan cerminan dari sila kedua. Nah, sekarang sila ketiga. Ada enggak di paragraf 1, 2, 3, atau 4? Ada di mana? Iya, ada di ada di paragraf ke berapa? Sila ketiga ada di paragraf berapa, teman-teman? Ada di paragraf kedua yang kalimatnya yaitu, "Hai kerbau, apakah kau tidak melihat aku sedang bekerja keras? Hal ini aku lakukan karena aku tidak ingin Pak Tani menuduhku lagi sebagai pencuri ketimun." Nah, kenapa di sini mencerminkan sila ketiga? Sila ketiga itu kan persatuan ya. Jadi si kancil ini mau menciptakan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi si kancil ingin menunjukkan sikap baiknya kepada Pak Tani. Ia tidak mau sampai Pak Tani menuduhnya lagi sebagai pencuri ketimun. Kalau misalnya kancil sudah berbuat baik, yang tercipta persatuan atau permusuhan? Persatuan kan? Jadi pada paragraf 2 ini, pada kalimat yang tadi Bu Nida baca, itu mencerminkan sila ketiga. Karena kancil mengutamakan kepentingan bersama dengan menciptakan suasana kerukunan bersama Pak Tani. Selanjutnya, sila keberapa lagi ya? Iya, sila kelima. Kebetulan pada cerita ini tidak ada sila keempatnya ya. Jadi adanya sila kelima. Apa sila kelimanya? Ada di paragraf kedua juga, yaitu pada kalimat, "Jika aku membantunya, Pak Tani akan memberikan ketimun secara cuma-cuma kepadaku." Nah, di sini contoh sikap penanaman atau yang mencerminkan sila kelima itu tentang kita itu menghargai dan menghormati hak orang lain serta menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Kan sila kelima bunyinya gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berbuat adil. Kalau misalnya si kancil menjalankan kewajibannya, tentu kancil juga akan mendapat haknya. Adil kan? Si kancil membantu Pak Tani untuk mengurusi ladang Pak Tani. Kemudian Pak Tani juga akan memberikan kebaikan kepada kancil dengan memberikan ketimun secara cuma-cuma, ada timbal balik, saling tolong menolong. Adil ya. Maka sila kelima ada pada kalimat di paragraf kedua, yaitu yang tadi sudah kita baca atau sudah kita simak bersama-sama. Jadi kesimpulannya apa? Sikap-sikap yang ada pada cerita si kancil dan si kerbau yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila ada pada sila ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-5. Semoga teman-teman bisa ya menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan cerita si kancil dan si kerbau ini dapat teman-teman ambil hikmahnya, pelajarannya. Yang baik diambil, yang tidak baik jangan ditiru. Oke, sekian teman-teman. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar. Yang pertama, menilai sifat tokoh dalam cerita. Yang kedua, kita sudah mengaitkan sifat tokoh dalam cerita dengan nilai-nilai Pancasila. Alhamdulillah.
Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak pembelajaran kita pada hari ini. Insya Allah ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari Bu Nida minta maaf ya kalau ada kesalahan dan kehilafan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.